Siapa yang menyangka jika ilmu hitam bisa terwujud petaka? Seperti kasus yang beberapa waktu silam terjadi di Tangerang, Banten. Seorang gadis berusia 13 tahun ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri. Ia dibunuh kakaknya sendiri yang sedang belajar ilmu hitam. Alih-alih mendengar bisikan gaib, sang kakak tega membunuh adik kandungnya sendiri. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Anak Kota Tangerang, Banten kini menjadi tempat tinggal tersangka pembunuhan keji tersebut. Ia berinisial MRS. Dia dititipkan ke Lapas Anak oleh polisi karena ia masih berusia 15 tahun. Akhir Juni lalu, tim investigasi TV One sempat bertemu dengan MRS di sebuah taman di dalam lapas tersebut. Kami ingin menggali lebih dalam mengapa MRS bisa terlibat kasus pembunuhan tersebut. Ternyata MRS adalah pelaku tunggal pembunuhan sadis adiknya sendiri yang bernama Putri Mariska Medina. Peristiwa ini terjadi di tempat tinggal mereka sendiri di Jalan Masjid Al-Faidul, Ciledug, Kota Tangerang. Putri ditemukan terkapar bersibak darah dengan luka sayatan senjata tajam di bagian leher. Melihat kondisi anaknya yang sudah tidak bernyawa, Rahmawati langsung histeris. Jumlah warga sempat mencoba menenangkan, namun sang ibu masih mengalami luka yang mendalam. Aparat kepolisian Resor Kota Tangerang yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Di dalam rumah ini, jasad Putri masih tertelungkup dan bersibak darah dan hanya mengenakan handuk. Polisi yang memeriksa sempat menemukan bercak yang terdapat pada kemaluan korban. Juga korban sempat diperkosa sebelum akhirnya dihabisi. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad Putri akhirnya dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara itu, MRS yang terluka tusuk di bagian leher kanannya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. MRS nampak tergolek lemas dan butuh perawatan intensif. Siapa pelakunya? Pelakunya dari sini ngomong katanya hitam tinggi besar, gitu ya. Awalnya seperti itu. Kemudian setelah datang polisi, kita melaksanakan olah TKP. Di TKP didapatilah mayat yang kemudian diketahui bernama adik kandung si Rizky, ya, Putri umur 13 tahun. Marsini, pemilik kontrakan tempat keluarga MRS tinggal, sempat mendengar suara teriakan sebelum MRS dan adiknya ditemukan terkapar. Lagi tolong. Masya Allah, saya kaget banget itu. Udah berdarah-darah lehernya. Saya ngeliat si Putri ada di dalam. Kata saya, siapa orang di dalam? Saya bilang gitu. Pas gitu dia langsung dibawa ke rumah sakit. Saya manggil RT, udah tuh repot dah saya manggil RT tuh. Langsung kata PRT itu bawa ke rumah sakit. Dibawa sama warga, dibawa ke rumah sakit. Pas gitu saya langsung masuk ke dalam. Pengen tahu tuh siapa yang di dalam tuh yang lagi tiduran, kata saya gitu.
pakai anduk doang gitu. Ternyata saya lihat gitulah si Putri, ya Allah Putri, saya bilang gitu, si Putri kenapa ini, ya Allah ada apa ini, saya bilang gitu. Di sampingnya televisi. Ajak keluar aja, ajak keluar ayo. Ajak keluar. Usai disolatkan, jenazah Putri kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Lompong Ciledug. Seluruh anggota keluarga beserta kerabat terdekat datang untuk mengikuti prosesi pemakaman. Rahmawati tak kuasa melihat detik-detik terakhir sebelum jenazah anaknya dimasukkan ke dalam liang kubur. Putri kini telah pergi untuk selamanya. Namun apa yang menjadi latar belakang sang pelaku tega melakukan ini masih menjadi misteri. Satu-satunya saksi yang bisa menguak misteri pembunuhan sadis ini adalah MRS, kakak kandung Putri. Namun saat itu polisi tidak bisa meminta keterangan langsung karena kondisi luka yang dialami MRS cukup parah. Polisi akhirnya mendapat titik terang setelah hasil pemeriksaan barang bukti menyebutkan kalau darah yang ada di pisau yang digunakan untuk membunuh Putri adalah darah MRS. Hasil sudah disampaikan ke penyidik ya. Yang jelas sudah terdeteksi adanya DNA yang ada di pisau itu, ya di pisau. Informasi ada 2 jenis DNA. Identik dengan 2 korban itu ya, yaitu atas nama inisial P sama R. Dugaan awal yang menyebutkan jika Putri sempat diperkosa tidak terbukti. MRS pun akhirnya ditetapkan sebagai pelaku tunggal pembunuhan Putri Mariska Medina yang merupakan adiknya sendiri. Dan di tangkainya itu kan banyak juga undan darah. Hanya didapati suatu kalender kelima, satu ya, tidak ada yang lain. Jadi setelah dites DNA ternyata identik. Ya. Dokter mengatakan bahwa 99,99% itu adalah identik dengan Rizky. Dari situlah tentunya satu bukti dulu ya, sudah diperoleh dari polisi ya. Ini bahwa pemegang terakhir ini adalah Rizky. Dari hasil penyidikan juga terkuak bahwa luka tusuk di bagian leher MRS ternyata dilakukan oleh dirinya sendiri. Dan selama dimintai keterangan, MRS kerap memberikan keterangan yang tidak masuk akal. Ceritanya selalu berubah-ubah. Ini yang menyulitkan penyidikan ini, ya. Katanya yang seperti tadi, dia melakukan perlawanan, ya, terhadap si pembunuh itu, menangkis dan lain sebagainya. Tapi seluruh tubuhnya nggak ada satupun memar hitam, nggak ada satupun gitu ya. Itu kemudian dia katanya juga sempat menyampaikan, saya di dalam, si Putri di luar. Kabar terbaru yang kami dapatkan, penahanan terhadap MRS ditangguhkan
karena setelah dilakukan tes kejiwaan, MRS positif mengalami gangguan. Lalu, apakah benar MRS nekat melakukan ini semua atas dasar bisikan gaib semata? Meski MRS telah dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan oleh pihak kepolisian, namun selama ini MRS mengaku nekat melakukan ini semua karena mendapatkan bisikan gaib. Untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, kami sempat mendatangi rumah keluarga MRS di Ciledug, Tangerang. Namun pihak keluarga tidak memberikan komentar. Pulang kampung Dari mana, Pak? dari sini. Dari mana, Pak? Dari mana tadi? Dari kampung sini gitu? Iya. Dari khusus Pak, Bang Kota Bayu, Bang. Kalau lu ngomong sebentar doang gitu aja. Sebentar aja, Pak. Maksud aku. Kalau misalnya sebenarnya takutnya Mas Rizky gitu. Banyak yang salah beritanya, nggak ada yang benar di kota juga, nggak ada yang benar juga. Yang lain pengen memberikan kesempatan sama Bapak supaya yang benar seperti apa dari pihak keluarga. Mending tanyain aja pengacaranya polisi. Ada. Sementara itu dalam satu kesempatan kepada kami, MRS menceritakan apa yang dialaminya. Itu kejadian sedang mempelajari ilmu kebatinan di salah satu perguruan di Komplek Barata Ciledug, Tangerang. Sebenarnya MRS masih tercatat sebagai siswa kelas 10 di SMA Yapera Ciledug, Tangerang. Di mata gurunya, MRS termasuk anak yang rajin dan berprestasi.
Nimang Reski Silabon ini termasuk anak yang baik, tidak pernah punya masalah. Dalam catatan kami, poin pelanggaran juga tidak banyak.